Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu pisang, tapi saya cetak dalam cetakan mini. Rasanya enak, tampilannya juga cantik. Rasa pisang berpadu dengan keju tabur dan juga coklat bubuk sebagai taburan di dalam bolu. Sangat cocok untuk isian snack box dan ide jualan tanpa harus memotong-motong kue terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Pertama, saya lelehkan 150 gram margarin dengan cara saya tim. Setelah 80% cair, saya matikan api dan saya lanjutkan melelehkan tanpa menggunakan api. Ini akan menjaga aroma dan warna margarin tetap terjaga. Selanjutnya saya haluskan 250 gram pisang matang. Di sini saya menggunakan pisang Ambon. Kalian bisa menggunakan pisang jenis lain untuk mengganti pisang Ambon. Untuk menghaluskan cukup menggunakan garpu sampai teksturnya seperti ini. Nah, ini sudah cukup halus dan siap digunakan. Selanjutnya saya siapkan 4 butir telur ukuran sedang dengan suhu ruang. Jika telur yang digunakan dari lemari pendingin, maka diamkan dulu sampai suhu ruang. Masukkan 150 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh ovalet, bisa diganti dengan SP ataupun TBM. Selanjutnya saya mixer dengan menggunakan kecepatan rendah di awal pengadukan. Nah, kita gunakan mixer kecepatan rendah dan setelah tercampur, kita naikkan mixer ke kecepatan tertinggi secara bertahap. Ini akan saya mixer sampai mengembang tetapi tidak perlu kaku. Ya, jadi mengembang sempurna, berwarna putih tetapi tidak perlu kaku dan tidak perlu berjejak. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah cukup, ini sudah mengembang ya. Jadi adonannya masih bisa menetes, tidak perlu kaku ataupun berjejak. Seperti ini ya adonannya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder ke 200 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian aduk supaya keduanya tercampur. Dengan bantuan saringan, masukkan campuran tepung terigu dengan baking powder ke dalam adonan. Dengan menggunakan saringan dapat menghindarkan tepung terigu yang bergerindil masuk dalam adonan. Aduk perlahan-lahan dengan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya nanti kalau di mixer tepung tidak berhamburan. Jadi mengaduknya cukup pelan-pelan saja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya akan kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai adonan bercampur rata. Jadi mengaduknya pelan-pelan saja dengan mixer kecepatan rendah. Kalau kalian khawatir adonan turun kalau menggunakan mixer, kalian bisa mengaduk menggunakan spatula untuk mencampur adonan ini. Nah, selanjutnya kita bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan ke dalam adonan secara bertahap.
Ini saya masukkan 2 kali ya. Setelah masuk, yang pertama ini kita aduk juga menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Sekali lagi, jika kalian khawatir adonan turun, kalian bisa mengaduk menggunakan spatula. Dan ini sisa pisang yang halus, sisa pisang yang sudah dihaluskan kita masukkan semua. Kita lanjutkan memixer dengan menggunakan kecepatan rendah sampai bahan sekedar tercampur. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita tidak perlu terlalu lama memixer ya, asal bahan sudah tercampur kita hentikan. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan juga sudah didinginkan secara bertahap. Kemudian ini saya aduk pakai spatula saja ya, saya menggunakan teknik aduk balik atas bawah supaya lebih cepat tercampur dan menghindarkan adonan turun. Karena kalau adonan turun, maka nanti bolu yang dihasilkan akan bantat, tidak bisa mengembang dengan sempurna. Masukkan lagi sebagian dari margarin leleh dan kita lanjutkan aduk perlahan sampai tercampur. Nah, sekarang sisa margarin saya masukkan semuanya. Dan saya aduk sampai tercampur rata. Adapun tujuan margarin dimasukkan secara bertahap ke dalam adonan adalah untuk menghindarkan adonan turun. Karena nanti dikhawatirkan ketika dimasukkan sekaligus, selain sulit untuk mencampurnya ya, terlalu lama kita mengaduk, maka nanti bisa adonan menjadi turun yang akan menyebabkan bolu yang dihasilkan bantat. Selanjutnya saya akan membuat bahan olesan loyang atau bisa disebut dengan Carlo KW ya teman-teman. Untuk membuat Carlo KW ini perbandingan yang kita gunakan adalah 1:1:1. Artinya 1 bagian margarin, kemudian 1 bagian tepung dan 1 bagian minyak. Karena kali ini saya akan membuat Carlo KW lumayan banyak ya, untuk penggunaan berikutnya saya gunakan 2 sendok margarin, kemudian 2 sendok tepung terigu dan 2 sendok minyak goreng. Kemudian kita campur, kita aduk sampai semua bahan ini bercampur rata ya, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah tercampur rata dan siap digunakan, selanjutnya saya oles cetakan dengan menggunakan Carlo KW yang sudah saya buat tadi. Kemudian saya isi dengan 1 sendok sayur adonan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu dengan bantuan ayakan ini saya taburi dengan coklat bubuk. Nah, untuk penggunaan coklat bubuk supaya hasilnya memuaskan, rasanya lebih enak, gunakan coklat bubuk yang berkualitas. Kemudian lapisan di atasnya adalah adonan lagi supaya memudahkan untuk menuang. Ini saya gunakan plastik segitiga. Hendakkan cetakan supaya tidak ada gas yang terperangkap dalam adonan. Supaya semakin enak, saya taburkan keju parut di atas permukaan adonan. Sudah selesai dan siap untuk di oven. Masukkan adonan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan oven tangkring dengan penggunaan api sedang.
tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ini saya oven kurang lebih 40-45 menit. Cek kue dengan cara tes tusuk, jika lidinya kering berarti siap untuk diangkat. Tunggu kue agak dingin supaya memudahkan kita melepas dari cetakan. Setelah kue agak dingin, bisa kita lepas dengan mudah dari cetakan. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, bentuknya cantik, warnanya juga pas, tidak terlalu gosong. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 22 buah kue. Kita lihat tekstur bolunya. Nah, kalau dibuka seperti ini ya teman-teman ya, kelihatan nih seratnya sangat halus. Ini menandakan kalau bolunya empuk. Nah, ditekan seperti ini terasa empuknya. Saya cicipi dulu. Bismillah. Enak ya. Rasanya gurih ya, ada rasa pisang, kemudian bercampur dengan rasa coklat dan juga rasa keju ya, paduan yang sangat enak sekali. Nah, teman-teman wajib mencobanya ini. Nah, jika kalian menghendaki ini sebagai ide jualan, maka bisa dikemas seperti ini ya, dialasi dengan kertas cup, kemudian dibungkus dengan plastik OPP seperti ini. Nah, tempelkan stiker sebagai pemanis. Nah, cantik sekali dan layak untuk dijual ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang telah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.